Shalom teens, anak muda yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya semua? Puji Tuhan, hari ini kita diberikan satu kesempatan lagi. Di hari Minggu yang indah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman semua udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Kalau semua udah siap, yuk sama-sama Kak James mau ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini atau kapanpun kami menonton tayangan ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami siap belajar firman Tuhan, biar firman ini jadi berkat bagi setiap kami, dan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, hari ini Kak James akan berbicara tentang God's quality. Apa sih itu God's quality? Nah, kita sama-sama hari ini mau belajar. Yang lebih tepatnya hari ini Kak Jas mau sampaikan bahwa Tuhan itu memiliki kerinduan kepada kita semua anak-anaknya untuk hidup kita berkualitas. Tentunya kualitas yang baik di mata Tuhan. Yuk sama-sama kita belajar, namun sebelum itu kita baca ini ayat yang Kak Jas ingin bagikan, Yehezkiel 1. Nah jadi Yehezkiel ini teman-teman adalah seorang nabi, dan dia waktu itu mendapatkan penglihatan, dan Yehezkiel 1 inilah di mana penglihatan itu dia lihat. Yuk kita baca sama-sama. Yehezkiel 1 ayat 3. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ayat 4. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Ayat 5. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka. Ini dia teman-teman yang akan kita bahas. 4 makhluk hidup ya. Mereka menyerupai manusia. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Jadi ada 4 makhluk hidup. Masing-masing makhluk hidup itu punya 4 muka, dan mereka punya 4 sayap. Kemudian muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia. Jadi salah satu dari muka itu adalah muka manusia yang ada di depan. Kemudian muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Jadi ada 4 wajah di 4 sisi ya teman-teman. Manusia, singa, lembu, dan Raja Wali. Nah kira-kira seperti ini teman-teman penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Ini hanya ilustrasi, tapi ini cukup menggambarkan apa yang ditulis oleh ayat firman tersebut. Nah kemudian kita lihat lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi mukanya di depan manusia, di belakangnya lembu, samping kiri kanan singa dan elang. Nah, ini dia. Sebenarnya inilah kualitas yang Tuhan mau tetapkan bagi anak-anak muda. Apalagi buat kita semua yang dikasihi Tuhan. God's quality. Kak James mau ambil dari penglihatan Yehezkiel ini. Nah, yang pertama kita bahas adalah singa. Kenapa singa itu dipakai Tuhan? Mengapa Yehezkiel melihat singa di penglihatan itu? Karena penglihatan itu sangat baik. Karena teman-teman, singa itu berbicara tentang kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu tinggal di dalam kita. Permasalahannya, teman-teman semua bisa nggak memancarkan kehadiran Tuhan di lewat hidup teman-teman? Jadi seperti seekor singa. Kalau singa hadir di tengah-tengah kita, kita tanpa singa itu nggak ngapa-ngapain aja, pasti kita udah takut ya, pasti kita senggan. Dia nggak perlu ngapa-ngapain, pasti kita segan sama singa tersebut. Karena apa? Karena dia seekor singa. Begitu juga dengan diri kita teman-teman. Bisa nggak kehadiran kita, orang merasakan sesuatu yang berbeda? Kalau ada kita hadir di tengah komunitas atau di tengah kumpulan teman-teman yang lain, teman-teman yang lain itu bisa nggak merasakan kita ini berbeda? Nah, Kak James punya cerita waktu itu Kak James kerja di tempat yang dimana teman-teman Kak James itu belum kenal Tuhan. Jadi Kak James sendiri yang kenal Tuhan, dan entah bagaimana ceritanya teman-teman Kak James itu tahu kalau Kak James ini orangnya
beribadah, rajin pelayanan. Jadi mereka sadar bahwa Kak James ini orang yang menjaga hidup lah. Kemudian satu waktu teman-teman, ketika Kak James ada di tengah-tengah mereka, mereka sedang berbicara hal-hal yang tidak baik, berbicara macam-macam dosa yang menyenangkan, dan Kak James hadir tiba-tiba di tengah pembicara mereka dan mereka langsung berhenti. Nah, itu sebenarnya contoh sederhana kalau kehadiran kita itu bisa menghadirkan Tuhan. Seperti singa, kalau singa itu datang tiba-tiba, pasti semua orang takut, pasti semua orang segan sama dia. Nah, kita baca Yohanes 1 ayat 10 yang berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Begitulah teman-teman, kita semua adalah anak-anak Allah, dan kita semua telah menerima kuasa daripada Tuhan. Jadi, identitas kita sebagai anak Allah itu harus mencerminkan kita ini adalah anak-anak yang berbeda dibandingkan yang lainnya. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Betul sekali teman-teman, Roh Allah yaitu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itulah hadirat yang kita bawa di dalam hidup kita. Dan kemudian teman-teman, singa juga hidup dalam kelompok, live in group. Jadi singa itu selalu tinggal di dalam kelompoknya. Kalau teman-teman buka National Geography atau dokumentasi animal lainnya yang berbicara tentang singa, teman-teman akan lihat bagaimana singa itu berburu. Dia pasti berburu bergerombol bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Nah, begitu juga kalau pada saat mereka mengalami serangan, diserang oleh musuh, binatang lain yang buas, mereka akan kuat kalau mereka stay in group. Kemudian singa juga have a good night vision. Artinya apa teman-teman? Di dalam kegelapan, singa bisa lihat mana yang baik. Nah, teman-teman semua, kita hidup di dunia yang gelap, artinya banyak sekali kejahatan, banyak sekali cobaan, godaan yang bisa datang kepada kita. Akan tetapi, kita harus punya mata seperti singa, yang mampu melihat kepada Tuhan, yang mampu melihat bahwa hidup kita berbeda, dan kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kemudian hewan yang berikutnya adalah lembu atau ox. Lembu itu seperti sapi atau kerbau ya teman-teman. Nah, apa sih yang berbicara tentang lembu? Lembu ini berbeda dengan singa, sangat berbeda jauh, bertolak belakang. Kalau tadi singa menyeramkan, kalau lembu tidak ada menyeramkannya sama sekali, kecuali mungkin tanduknya ya. Tapi hari ini kita belajar bahwa lembu itu adalah sifat seorang hamba. Lembu itu adalah hewan yang rendah hati. Dia sangat penurut kepada majikannya. Nah teman-teman, di samping kita mempunyai karakter singa, kita punya wibawa, kita punya hadirat Tuhan, tapi kita nggak boleh lupa kalau kita juga harus seperti seekor lembu yang rendah hati, memiliki hati sebagai hamba. Jadi kita nggak boleh sombong dengan apa yang kita miliki teman-teman. Markus 9 ayat 35 berkata, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi firman Tuhan katakan kalau kamu mau jadi yang pertama, kamu harus menjadi pelayan buat semuanya. Betul teman-teman, inilah ajaran firman Tuhan. Kalau teman-teman mau dipakai Tuhan secara luar biasa, ada terobosan yang luar biasa, masa depan yang indah, belajarlah teman-teman, punya hati seperti seorang pelayan. Maksudnya bukan berarti identitas kita rendah, bukan teman-teman. Tapi kita punya hati yang mau melayani orang lain. Kita jadi orang yang bisa membantu orang lain. Banyak sekali pengalaman kerja teman-teman, kalau teman-teman nanti masuk dunia kerja, Kak James mau sampaikan bahwa kepintaran kita bukanlah segalanya teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa bergaul dengan teman-teman kerja, itu sangat mempengaruhi masa depan karir kita. Percayalah teman-teman. Jadi kita harus belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Kemudian juga Yohanes 13 ayat 3-5. Di sini Tuhan menunjukkan betul bagaimana rendah hati yang ia lakukan. Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus tahu dia adalah Allah, dia datang dari Allah. Dia begitu dekat dengan Allah. Lalu ayat 4, bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya.
Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian, ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bayangin teman-teman, Raja di atas segala raja, Tuhan pencipta segalanya, Tuhan yang bisa melakukan segalanya, Maha Kuasa. Dia memiliki hati seorang hamba, teman-teman. Dengan cara apa dia tunjukkan? Yesus menunjukkannya ketika ia membasuh kaki murid-muridnya. Teman-teman, membasuh kaki itu adalah hal yang sangat berarti buat bangsa Israel zaman dulu, teman-teman. Kenapa? Karena mereka gak seperti zaman ini. Kaki mereka itu terbiasa dengan kotor. Karena mereka belum punya sepatu yang menutupi kaki mereka. Tapi adanya adalah kasut. Yang berarti kalau mereka jalan keluar, jalan kaki kemana-mana, pasti kaki mereka kotor. Dan tebak siapa yang membersihkan kaki para rasul tersebut? Itu Yesus, teman-teman. Guru mereka, guru besar mereka yang membersihkan kaki. Membasuhnya dengan air, bahkan melapnya dengan kain yang dimiliki oleh Yesus sendiri. Nah, kita belajar teman-teman harus punya hati seperti hamba yang dicontohkan oleh Yesus. Kemudian eagle atau elang. Wajah yang berikutnya teman-teman. Elang ini berbicara tentang excellent. Excellent itu apa sih? Kalau teman-teman bisa artikan, excellent itu berarti luar biasa. Dia adalah satu nilai yang baik, bahkan lebih daripada rata-rata, atau mungkin dia yang terbaik. Nah, itulah excellent, teman-teman. Untuk excellent, kita lihat seorang elang. Dia kenapa excellent, teman-teman? Karena dia burung yang satu ini berbeda. Teman-teman tahu kalau ada badai, burung-burung yang lain selain elang, pasti mereka melarikan diri dari badai tersebut. Tapi tahu, kalau elang melihat badai, apa yang dia lakukan? Dia terobos badai tersebut sampai dia melampauinya di atas badai. Artinya dia terbang menembus badai tersebut hingga akhirnya dia melihat, oh, badainya ada di bawah dan di sekeliling dia semua tenang. Itulah sikap excellency, teman-teman. Dimana kita tidak sama seperti orang lain, bahkan kita lebih dari yang lain-lain, teman-teman. Satu pernyataan penting juga, teman-teman, bahwa excellency adalah bagaimana kita menjadi best person. Bagaimana teman-teman jadi best person buat teman-teman sendiri. Nah, pertanyaan bagus yang bisa kita pegang adalah, how can I be better? Jadi teman-teman, pasti teman-teman punya pencapaian atau pencapaian jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau teman-teman bisa mencapai itu, coba tanyakan lagi, how can I be better? Bagaimana aku bisa lebih baik? Kalau teman-teman berlatih ini setiap hari, how can I be better? How can I be better? Kak James percaya pasti teman-teman semua akan seperti elang, yaitu excellent. Jadi, mulai tanyakan tiap hari, bagaimana ya Tuhan supaya aku lebih baik lagi? Hari ini aku sudah baik, tapi besok aku harus lebih baik lagi. Lusa aku harus lebih baik lagi. Tiap hari teman-teman, how can I be better? Dan yang terakhir, kita adalah seorang manusia. Jangan lupakan teman-teman, kita juga manusia, yang berarti kita tidak eksklusif. Kita tidak hidup sendiri. Kita perlu bersosialisasi. Artinya apa? Kita harus tolong orang-orang lain. Jangan lupakan teman-teman, hidup kita harus berarti buat sesama. Jangan berarti buat diri kita sendiri. Tuhan mau kita jadi berkat bagi banyak orang. Itulah manusia, teman-teman. Jadi, Kak James mau kita semua mengerti bahwa Tuhan itu mempunyai standar kualitas yang ditetapkan buat hidup kita, teman-teman. Pertama, seekor singa, kita penuhi bawah hadirat Tuhan. Kita adalah anak yang berani. Kita hidup dalam kelompok dan juga kita berbeda dari kegelapan dunia. Dan yang kedua, selain kita singa, juga kita adalah seorang lembu yang harus rendah hati, nggak boleh sombong. Dan juga kita adalah elang yang tiap hari kita terus menjadi pribadi yang lebih baik sampai jadi pribadi yang terbaik buat diri kita, teman-teman. Dan yang terakhir, kita adalah seorang manusia
kita nggak hidup sendiri, artinya kita harus tolong orang lain, kita harus bantu orang lain. Kalau orang lain bisa cari kita, orang lain bisa minta pertolongan kita, bersyukurlah teman-teman. Teman-teman udah jadi manusia yang baik. Nah itu aja teman-teman yang hari ini Kak Jen mau sampaikan. Kiranya firman ini jadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan lewat penglihatan Yeskiel Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, kami belajar bahwa ada contoh yang bisa kami lihat, yang bisa kami tiru, yaitu lewat ciptaan-Mu sendiri Tuhan. Pertama singa, lembu, elang, dan kami sendiri manusia ya Bapak. Kami mau Tuhan memiliki sifat-sifat itu. Kalau kami belum menjadi singa, biar Tuhan yang bantu kami, perkuat mental singa kami Tuhan. Kalau kami kurang di lembu, ajar kami Tuhan untuk terus rendah hati, supaya kami memiliki hati seperti hamba. Kalau kami kurang excellent Tuhan, kami belum jadi elang, latih kami terus Tuhan setiap hari, hari lepas hari, kami diperlengkapi dengan kuasa-Mu ya Bapa, supaya kami jadi pribadi yang terbaik. Dan ajar kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang mau menolong orang lain, menjadi berkat bagi sesama, karena kami tidak hidup sendiri, tapi Tuhan mau pakai kami untuk jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, yang mengucap syukur. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, see you next week. God bless you.